Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, semoga kita selalu sehat dan mendapat perlindungan oleh Allah SWT. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita hari ini pelajaran yang kita dapatkan dapat masuk ke diri kita, gitu ya nak? Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, semua masuk ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum Bu Sela masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Supaya lebih semangat, silakan anak-anak berdiri. Jaring-jaring bangun ruang, kubus dan balok. Oke, hari ini untuk mengecek bagaimana ya perasaan anak-anak Bu Sela ini, Bu Sela ada kartu ekspresi. Nanti anak-anak menuliskan bagaimana perasaannya di kertas ini ya. Misal perasaan hari ini senang karena bla bla bla, sedih karena bla bla bla, gitu ya. Saya oke, Bu Sela kasih waktu 3 menit. Gak usah dikasih nama. Oh ya, gak usah dikasih nama, langsung senang karena apa gitu. Ayo, ini perasaannya gak boleh sama loh. Dari dalam hatinya anak-anak gimana? Ya gak boleh menyontek. Senang, semangat, sedih, lesu, capek, banyak. Ya, apa marah, gara-gara apa gitu. Sudah? Ezra ditunggu di tengah mejanya yang kelompok, terus Bu Sela nanti. Ya ditutup. Ayo. Nanti Bu Sela bacain 5 anak loh. Ya. Kan gak dikasih nama, jadi kan udah? Apa? Gak usah dikasih nama. Ayo, udah? Ayo, duduk sini. Gak apa-apa, ayo. Udah? Ayo.
jaring-jaring. Ini Bu Sarah ada sebuah kardus. Kardus ini nanti kita sulap menjadi jaring-jaring bangun ruang. Ayo, satu orang yang berani membedah kardus ini, katakan. Oh, Mbak Gisel, sini, Mbak Gisel. Oke, bedah dulu ya. Ayo diperhatikan. Ini nanti akan berubah menjadi jaring-jaring apa ya? Oke, bentuknya seperti ini. Coba Mbak Krisa ubah menjadi sebuah jaring-jaring. Seperti ini. Wah. Jadi ini merupakan jaring-jaring bangun ruang. Balok, pintar. Oke, Mbak Gisel boleh kembali ke tempat. Terima kasih Mbak Gisel. Oke ya, ini sebagai permulaan saja. Selanjutnya anak-anak. Ayo, tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja? Yang pertama, melalui kegiatan membedah kardus, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ini tadi, setelah anak-anak membedah kardus, anak-anak sudah bisa mengetahui apa jaring-jaring balok. Selanjutnya, melalui kegiatan bedah kardus dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jaring-jaring bangun ruang sederhana. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Selanjutnya, ayo mengamati video berikut. Ya, silakan diamati ya. Halo people. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk kita mulai belajarnya. Ayo people, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, Oke, rubrik ini bentuknya bangun apa ya? Kubus. Kubus apa balok? Balok apa kubus? Ya, rubrik ini bentuknya kubus. Kalau kotak susu ini? Sepakat semua balok? Balok apa kubus? Balok. kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya people? Iya Lula, bangun ruang merupakan sebuah bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya people, dalam bangun ruang ada istilah sisi, tusuk, dan titik sudut loh. Benar. Ya, jadi di dalam bangun ruang itu ada sisi, ada tusuk, ada titik sudut. Mana Bu yang dinamakan sisi itu? Sisi itu ini, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kanan, sisi samping kiri. Ya, paham ya? Berarti ada berapa
Coba kita lihat rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Kalau rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh iya Lola, aku tahu nggak? Kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus? Apa itu, Pipo? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Pipo? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, Pipo? Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar Lola, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya Lola. Iya, Pipo. Sekarang kita minum susu dulu yuk sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, udah ya. Jadi bangun ruang kubus itu tadi pembentuk dari bangun datar apa? Anak-anak sudah pernah belajar bangun datar? Contoh-contoh bangun datar apa aja? Persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, banyak ya. Itu bangun datar. Nah, sekarang kan kita akan belajar tentang bangun ruang, terutama kubus sama balok. Nah, kubus ini pembentuk bangun datar persegi. Jumlahnya ada berapa tadi? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas, bawah, samping sini, depan sama belakang. Ya. Jadi ada 6 pembentuk persegi. Sedangkan balok tadi apa bangun datarnya? Persegi panjang ada berapa sisi? 6 sisi juga. 1, 2, 3, 4, depan ini sama belakang. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuknya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Oke, diingat-ingat. Setelah mengamati video, ada benda apa saja ya yang berbentuk kubus di dalam kelas ini? Ada kardus speaker ini. Terus ada benda apa saja ya yang berbentuk balok di dalam kubus ini? Ada almari. Terus meja. Nah, papan tulis. Terus bagaimana ya bentuk-bentuk jaring-jaring kubus? Nanti anak-anak ada membuat proyek, itu sudah bisa sediakan. Terus bagaimana ya jaring-jaring balok? Anak-anak juga membuat juga. Terus yang kelima, apakah bentuk jaring-jaring kubus dan balok itu sama? Beda. Ya, beda ya, beda. Selanjutnya ada teks bacaan literasi. Ayo Mas Jojo,
Sari pergi berlibur ke Surabaya bersama keluarganya. Sari dan keluarganya mengunjungi kebun binatang Surabaya. Ya, dan tempat wisata lainnya yang ada di Surabaya. Hari dan keluarganya singgah di pusat oleh-oleh Surabaya. Mereka mengunjungi salah satu toko yang menjual aneka kue dan makanan khas Surabaya. Sari memilih kue lapis kukus Surabaya dan lapis kaki kue tersebut dikemas dalam kotak-kotak berbentuk kubus dan balok. Saat tiba di rumahnya, Sari membuka kotak kue lapis kukus Surabaya dan lapis tersebut. Sari mengamati bentuk kotak tersebut, kemudian membuka lipatan-lipatan kotak dan mentangkannya sehingga tampak jari-jari seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Menurut Sari itu adalah bentuk jari-jari putih. Oke, ceritanya si Sari ini pergi berlibur ke Surabaya untuk mengunjungi kebun binatang. Nah, untuk oleh-olehnya Sari itu membeli kue lapis kukus Surabaya. Dan setelah kotak-kotaknya ini dibuka, menurut Sari ini adalah jari-jari kubus. Menurut kalian, apakah kamu juga sependapat dengan Sari? Iya. Ayo, apakah kamu juga sependapat dengan Sari? Iya. Tidak, karena apa ya? Iya, karena itu jari-jari balok. Karena apa? Pembentuk bangun ruangnya berbentuk persegi panjang. Sudah bisa ya membedakan? Oke. Nih, bangun ruang kubus dan balok. Ayo Mbak, dibaca Mbak. Kubus adalah kongruen. Jadi kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari bangun persegi yang kongruen. Kongruen itu sama, ya. Ada berapa pembentuk persegi tadi? 6. Balok dibaca. Mas, ini Mas ini. Ayo. Balok adalah bangun yang selisih itu depannya sebelum pergi panjang yang kongruen. Jadi kalau balok itu bangun ruang itu sisi-sisinya berhadapan dengan bentuk persegi panjang. Oke, sebelum ke sini, topo semangat. Anak-anak bisa menyanyi topi saya Bunda? Oke, topi saya Bunda gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda,
Udah selesai. Itu Bu. Bolongnya semua sudah? Ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, terus ke depan, ke belakang, berputar-putar, olahraga. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil karya anak-anak semuanya ini di depan kelas yuk. Kelompok Dari kelompok kami. Berikut. Tarik supaya bisa membentuk bangun kubus. Punya anak-anak semuanya sudah bisa membentuk kubus? Jadi yang kertas warna pink itu membentuk bangun kubus. Sedangkan yang warna merah ini silahkan ditarik. Warna merah ini akan membentuk bangun. Ya, bangun balok. Silakan disimak. Bangun apa pada gambar di samping kubus. Ya, sama bangun kubus yang nomor 1. Kubus. Ya. Indikat untuk pembelajaran sesuai dengan gambar. Kardus. Vertical. Kartu speaker. Selanjutnya Bagaimana ciri-cirinya? A. Ada beberapa banyak sisi. 6. ada 6 sisi. Diterima? Ada jawaban lain? Tidak. B. Ada beberapa banyak rusuk. 12. Ada 12. Bisa diterima? C. Ada beberapa banyak titik sudut. 8. Ada 8 titik sudut. Bisa diterima? Oke, lanjut. Yang kedua. Balok. Bisa diterima? Lemari dan meja bisa diterima? Ada 6 sisi, bisa diterima? Lanjut.
Masih walas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi secara individu. Ya, bisa kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal individu. Yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Kalau sudah, ini ada refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang mau bisa ajukan pertanyaannya pada anak-anak. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat pembelajaran hari ini? Ya, bisa belajar sambil bermain. Yang pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaanmu setelah proses pembelajaran? Yang nomor 3, apa yang kamu pelajari dari proses pembelajaran hari ini? Jari-jari, bangun ruang kubus dan bisa ulang lagi. Di bangun ruang kubus tadi memiliki berapa sisi? Ada berapa sisi? 6. Ada berapa titik sudut? 8. Ada berapa banyak rusuk? 12. Bangun datar pembentuk bangun ruang kubus. Bangun datar apa? Persegi. Yuk kita lanjut ke balok. Balok tadi pembentuk bangun datarnya adalah bangun datar persegi panjang. Ada berapa sisi? 6. Ada berapa titik sudut? 8. Ada berapa rusuk? 12. Oke, paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke. Lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Oke, sangat puas. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang bangun ruang, kerucut, dan tabung. Ya. Kita selanjutnya adalah menyanyi lagu daerah. Lagu ampar-ampar pisang dari mana? Kalimantan. Selatan. Semuanya harus nyanyi. Berdiri apa duduk? Nyanyi yuk, semua nyanyi. di luar batas kemampuannya. Jadi anak-anak
kemudahan. Dan kita juga harus percaya Allah itu tidak akan memberikan kesulitan di luar batas kemampuan kita. Ya, seperti itu. Wah, itu dari Bu Sela. Ada yang ditanyakan lagi? Semuanya sudah jelas ya? Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Penentuan, tabung, dan kerucut. Nanti sampai rumah, anak-anak belajar lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Terus jangan lupa mengerjakan sholat apa? Duhur. Di sini yang sholatnya masih bolong-bolong ada toh? Oh, di sini agamanya Islam semua toh? Ayo belajar dipenuhi sholat 5 waktunya. Ada berapa sholat 5 waktu? Ada berapa? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ayo belajar kelas 5. Silahkan dipenuhi sholat wajibnya. Yang namanya wajib berarti harus dikerjakan, dilakukan. Kalau tidak dikerjakan berarti mendapatkan dosa. Ayo belajar lo ya, sudah kelas 5. Oke? Untuk menutup kelas hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Doa 4. Aku udah puas belum? Doa selesai. Amin. Hati-hati di jalan. Maaf dari Bu Sela apabila ada